Shalom saudara-saudaraku, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bergembira dan bersyukur, bersukacita untuk segala berkat yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami akan belajar lagi firman Tuhan, biar kiranya kami mengerti lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Ini menjadi sembahyang dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Eldon Chalmers dengan judul firman Tuhan, bagaimana menghentikan kematian sel otak. Ayat firman Tuhan berbunyi demikian, dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Ayub pasalnya yang kelima ayat 26. Mari kita ikuti akan penjelasannya. Segera setelah lahir, saat jumlah sel otak yang kita miliki mungkin berada pada kondisi maksimum, nah sel-sel tersebut mulai mati dalam angka yang menakutkan. Mungkin sebanyak 50.000 per hari. Kalikan itu dengan jumlah hari yang Anda jalani, dan Anda mendapatkan angka yang mengejutkan. Itu adalah sekitar 18.250.000 sel setiap tahun. Nah, meskipun terjadi penggerusan otak, kinerja otak pada orang sehat juga tidak berubah secara signifikan selama periode 50 tahun. Bagi beberapa orang, kinerjanya sebetulnya meningkat hingga pertengahan tahun 70-an dan atau lebih tua dari itu. Prinsip redundansi menyatakan bahwa kita mempunyai lebih banyak sel-sel otak daripada yang mungkin bisa kita gunakan. Nah, sehingga kita mampu kehilangan itu dalam jumlah yang sangat besar. Prinsip gunakan atau hilang mungkin menjadi dasar atau dampak besar penghentian sel-sel otak ini. Mungkinkah kita tidak membekali otak kita dengan memperkaya itu melalui peluang-peluang menarik yang otak kita mampu untuk tangani? Meskipun terjadi kematian sel otak, sel-sel otak yang tidak rusak pada para lansia dapat menumbuhkan lebih banyak dendrit, menyediakan lebih banyak situs komunikasi. Nah, itu adalah prinsip plastisitas. Sel-sel otak yang lebih sedikit itu lebih aktif dan mencari koneksi baru jika mereka diminta untuk melakukannya, bahkan di tahun-tahun lanjut. Semakin banyak pengalaman, pembelajaran, dan latihan, semakin besar juga jumlah koneksinya. Penurunan rentang memori dan kemampuan memproses informasi dengan cepat dan untuk mengintegrasikan informasi yang masuk menjadi menakutkan atau menurunkan semangat bagi banyak orang yang lanjut usia. Tetapi Anda bisa berbesar hati. Anda bisa berbesar hati. Baru-baru ini ada penelitian menunjukkan bahwa bahkan kemunduran atau kerusakan fisik dari ribuan sel-sel otak tidak serta-merta mengurangi potensi kegunaan dari orang yang menua. Mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk memproses beberapa tugas, namun kurangnya kecepatan bisa diimbangi oleh kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Hal ini juga mungkin bahwa sebagian besar dari kehilangan kegunaan ini dapat dihentikan atau bahkan dibalikan dengan menggunakannya. Nah, untuk kesehatan otak yang maksimal, latih semua pusat pemikiran Anda yang berbeda-beda, yaitu pemikiran logis, pemecahan masalah analitis, ekspresi artistik, pemikiran kreatif, menghafal, rangsangan sensoris, bahasa dan keterampilan juga motorik. Plastisitas otak dapat berlanjut bahkan hingga usia lanjut, namun Anda harus menggunakannya jika Anda tidak ingin kehilangannya. Ya Tuhan, terima kasih telah menciptakan saya dengan sel otak yang cukup sampai kekekalan. Bantu saya untuk menggunakannya sehingga saya tidak akan kehilangannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami, agar kami menggunakan otak kami dengan sebaik-baiknya, agar sel-sel otak tidak mati. Ketika kami selalu memikirkan hal-hal yang mulia, kami selalu menggunakan otak kami untuk pemikiran logis, pemecahan masalah, ekspresi, menghafal, rangsangan sensoris, bahasa, keterampilan motorik, dan yang lainnya. Ketika kami menggunakan otak kami dengan sebaik-baiknya, terlebih khusus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, maka otak kami akan tetap berfungsi. Itulah sebabnya, pakailah kami untuk melayani Tuhan. Biar kiranya seluruh kehidupan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami di hari yang baru ini, kami akan mendapat berkat lagi
dari Tuhan. Berkat-berkat melimpah menjadi bagian kami. Dalam jadi doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.